Halo guys, selamat datang di video ini. Mungkin ini video yang lanjutan lah dari video gue kemarin. Kan kemarin gue udah bikin video juga. Dan di video ini, kalau kalian lihat videonya Bang Adit, 40 pelajaran hidup selama 40 tahun. Dan ini versi gue pelajaran hidup, bukan pelajaran hidup, tapi kesalahan selama 30 tahun. Jadi gue mungkin sambil baca karena lumayan banyak. Jadi pertama, gue itu pemalas. Nah, kenapa gue pemalas? Sebenarnya orang pemalas itu nggak sadar kalau dia pemalas. Jadi, menurut gue, kalian yang pemalas lagi nggak sadar aja kalau kalian itu pemalas. Dan gue ngerasa kayak dulu gue malas kerja, malas sekolah, malas ngerjain tugas, dan hal-hal lain. Tapi udah gue lawan dengan cara untuk dipaksa aja gitu. Semua hal itu dipaksa aja, apalagi tentang kemalasan ini. Kalau diikutin, wah gak bakal habisnya. Jadi gue coba untuk paksa ngelawan rasa malas. Yang kedua adalah gak konsisten. Gue orang yang gak konsisten. Kalian bisa tanya teman-teman gue. Gue memang terlalu banyak hal yang gue lakuin. Dan terlalu banyak bidang yang gue dalamin. Sampai akhirnya gue gak konsisten. Dan gue coba untuk tidak melakukan hal itu lagi. Gue coba fokus untuk satu hal agar gue bisa konsisten. Contohnya bikin video ini gue coba paksain buat konsisten ngupload, dan kalau kalian lihat sosmed gue, Instagram dan TikTok, itu udah gue paksain banget buat upload, dan gimana caranya gue tetap harus upload konten satu hari satu gitu. Terus yang ketiga, suka nunda-nunda. Hasil dari tidak konsisten tadi adalah ya ini, suka menunda-nunda. Jadi gue ngerasa kayak nggak ada intervensi buat diri gue sendiri, dan akhirnya gue menunda itu semua. Dan video yang pertama itu adalah cara gue untuk nggak nunda-nunda lagi. Itu adalah video yang ngeintervensi gue secara nggak langsung. Kalau gue nggak upload video, gue malu sendiri karena udah ada video itu dan itu jejak di digital. Dan itulah cara gue biar bisa nggak nunda-nunda lagi gitu. Terus 4, nggak bisa nabung. Gue ngerasa duit yang gue punya itu harus gue habiskan, apalagi hal-hal yang dulu nggak bisa gue beli sebelum kerja, saat kerja dan punya penghasilan sendiri pengen gue beli, dan akhirnya gue nggak bisa nabung dan setiap ada uang pasti gue habisin gitu. Semoga kalian nggak kayak gitu lagi. Yang kelima tuh nggak enakan. Ya saking nggak enakannya banyak hal yang gue lewatkan, apalagi hal-hal yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue tersiksa sendiri gitu. Terus yang keenam, malas belajar, jadi ngerasa tahu lah gitu. Gue dulu kayak pernah lihat kan orang yang baca buku satu ngerasa tahu semua. Gue dulu gitu. Tapi akhirnya gue belajar banyak hal dan gue ngerasa gue orang yang tidak tahu apa-apa. Yang ketujuh, terlalu asik dengan dunia sendiri karena gue ngerasa dunia gue harus gue nikmatin, dan ternyata salah. Banyak orang di belakang gue, ada tim, ada karyawan, ada keluarga juga yang harus gue peduliin, dan itu sangat salah sih gitu. Jangan menikmati dunia sendiri tapi coba untuk pikirkan orang-orang lain gitu. Yang ke-8, terlalu oversharing. Gue selalu ngasih tahu semua ide-ide gue sampai akhirnya orang-orang ngerasa kayak lu cuma punya ide tapi nggak pernah eksekusi gitu. Dan itulah yang bikin gue kayak gue nggak mau lagi oversharing gitu, kayak A B C udah gue diem aja biar orang lihat hasil aja sih. Terlalu ikutin ego, nomor 9. Nah, ya namanya juga anak muda jadi egonya sangat tinggi, jadi gue ngerasa kayak oh, gue harus ini harus ini harus ini, tapi ya tanpa landasan, tanpa riset, akhirnya semua ego gue itu ngebikin diri gue tersiksa sendiri sih. Semoga kalian, ya kalau ada ego bagus tapi coba dikontrol sih egonya. Terus yang ke-10, ngulangi kesalahan yang sama. Banyak hal yang udah gue lakuin dan banyak hal yang udah bikin gue bangkrut ataupun gagal, tapi gue masih ngelakuin hal itu. Dan semoga di tahun ini gue nggak ngelakuin kesalahan yang ada di sini lagi ya. Terus yang ke-11, intuisi tanpa riset. Gue selalu ngikutin intuisi gue yang kayak wah ini berhasil, tapi nggak ada riset, nggak ada uji coba dan lain-lain, dan gue ngerasa itu berhasil dan akhirnya bikin itu semua jadi kacau balau. Gue ngerasa itu gue bisa sendiri dan lain-lain. Terus kayak yang 12 nih dari yang tadi yang intuisi, dan gue ngerasa diri gue bisa semua sendiri. Dan gue dulu
nggak mau tuh punya tim, nggak mau punya karyawan, nggak mau punya siapapun. Gue ngerasa diri gue bisa sendiri, gue bisa editing, gue bisa bikin video, tapi akhirnya gue juga terjebak di dunia itu dan bikin gue ya sampai sekarang ya di sini-sini aja tuh. Semoga gue nggak lagi kayak gitu. Dan kita lanjut tadi 12, nih 13, tidak pernah mikirin resiko. Ya karena tadi ngikutin ego, gue nggak mikirin resiko. Mau gue itu bangkrut, gue nggak punya duit, gue juga mungkin mati, gue nggak peduli gitu. Gue nggak mikirin resiko. Tapi akhirnya di usia 30 gue coba buat memikirkan resiko-resiko yang ada. Terus dari resiko 14 itu takut bersaing. Jadi kayak ada kompetitor aja. Gue dulu takut banget buat buka usaha itu gitu. Jadi gue pengen jadi pionir. Kalau gue udah jadi pionir, gue ngerasa nggak ada persaingan. Tapi ternyata setelah gue jadi pionir, gue ngerasa saingan gue lebih berat gitu. Terus dari apa tadi ya? Takut bersaing, tidak punya tujuan. Jadi gue kalau orang lihat gue mungkin personal branding lebih bagus daripada aslinya, tapi jujurlah teman-teman, gue bukan orang yang punya tujuan ke depan. Gue kebanyakan ngikutin alur, ngikutin arus sungai, dan sampai akhirnya di umur 30 ini gue punya tujuan yang kayaknya gue harus punya tujuan lah gitu, biar gue tahu arahnya kemana. Gue selalu ngomong ke orang harus punya tujuan. Kadang diriku sendiri gue belum tentu punya tujuan gitu. Terus 16, ingin terlihat keren. Ini hal yang menurut gue ya valid sih. Gue pengen banget terlihat berbeda dari orang-orang lain, tapi sedikit maksa. Jadi akhirnya gue ngelakuin apapun untuk terlihat keren. Tapi ternyata gue nggak perlu terlalu keren-keren banget. Kalau emang value gue ada, orang udah tahu kalau gue itu keren. Terus 17 yang paling fatal menurut gue. Tapi ini udah gue lakuin sebelum apa ya? Bukan COVID sih, tapi kayaknya ini pas zaman sekolah dan kuliah yang gue lakuin, dan salah adalah jarang ibadah. Nah, karena gue jauh banget kayaknya dengan yang di atas, akhirnya gue mencoba di usia ini harus lebih sering ibadah. Terus tidak punya investasi. Gue ngerasa gue udah semua punya, tapi gue lupa investasi, dan akhirnya di tahun ini gue belajar buat investasi. Ya salah satunya investasi lewat digital ini, bikin konten dan ngelakuin hal-hal yang bisa gue lakuin ngebantu orang. Itu adalah investasi menurut gue, walaupun belum bisa investasi secara finansial. Dari investasi 19, gue impulsif. Jadi gue beli barang apa aja yang menurut gue bagus dan gak mikirin hal-hal panjang ini dipakai buat apa, enggak. Gue beli aja, kalau itu lucu gue beli. Itulah orang Indonesia. Tapi sekarang gue udah mulai ngerem, gue beli hal-hal yang menurut gue cocok aja sih buat gue. Terus 20, uang adalah segalanya. Jadi gue ngerasa semua apapun itu bisa dibeli dengan uang. Jadi gue mencari uang, terus beli, cari uang, beli. Tapi ternyata bukan sekedar uang. Gue juga belajar kalau uang itu faktor utama, tapi adalah attitude dan value diri sendiri sih, biar bisa ngasilin uang itu. Ternyata setelah uang itu habis, gue bingung gue ngapain lagi gitu. Terus gue nomor 21 nih, yang kedua satu adalah royal tanpa loyal. Maksudnya gue royal banget nih ke orang-orang, tapi orang-orang juga nggak loyal ke gue gitu. Saat gue udah royal, mereka kemana gue juga nggak tahu sih. Tapi gue coba belajar royal itu ya kepada orang-orang yang loyal aja sama kita. 23 itu gegabah. Gue suka mengambil keputusan secara gegabah, nggak ada mikir-mikir panjang. Karena apalagi gue ngambil keputusan di saat-saat yang genting, dan memang gue nggak suka mikir. Jadi kayak wah, ya itu waktu ego gue masih tinggi, gue gegabah banget untuk ngambil keputusan gitu. 24 itu mementingkan urusan orang lain. Nah ini dia, gue sedang banget dulu bantuin orang, tapi permasalahan gue sendiri belum gue selesain. Nah itu yang gue bilang, orang-orang lihat gue bisa ngebantu mereka, tapi gue sendiri juga nggak bisa lepas dari masalah itu sendiri sih. Terus yang ke tadi mana?
25 selalu ingin jadi pahlawan. Karena tadi gue ingin mementingkan urusan orang, jadi gue berusaha untuk jadi superhero lah. Atau lagi dibantu-bantu orang kayak, wih makasih ya, dan itu senang banget sih. Tapi gue mencoba kayak, daripada gue jadi pahlawan buat orang, gue menjadi pahlawan buat diri sendiri sih, bagus gitu. Terus jarang olahraga, ya dulu badan gue kurus krempeng jadi segemuk ini. Tapi sekarang gue udah coba konsisten buat jalan kaki aja lah. Nggak usah lari dan lain-lain. Kalau udah enakan badan baru gue lari. Terus yang ketujuh, 27 ini percaya pada yang di atas tanpa aksi gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, ikhlasin aja lah, terus ikhtiar akan dapat, dan ternyata tidak. Gue tetap harus ada action, harus ada aksi untuk mencapai itu semua. Dan ingat, ini salah satunya yang gue coba dan kalian juga harus coba ya gitu. Yang 28 terlalu banyak ide, banyak banget ide, tapi gue takut kalau ide itu nggak gue jalanin, dan akhirnya itu yang bikin gue tadi balik lagi ke poin-poin awal, nggak konsisten, malas. Tapi akhirnya gue kalau ada ide sekarang langsung gue tuangin, jangan mikir panjang, apalagi untuk bikin konten. Tapi ingat, gue tetap di satu benang merah aja idenya. Kalau ide itu menurut gue bisa bantu gue untuk mencapai tujuan, gue lakuin. Kalau enggak, ya udah gue buang jauh-jauh. Walaupun gue ngerasa ide itu cemerlang banget dan orang belum pernah ada. Itu yang harus gue lawan sekarang. Terus yang 29, terus nyari alasan. Ya ini, gue nyari alasan terus untuk nggak bikin di video. Terus kayak ya udah, orang bilang ke gue apapun, gue selalu cari tameng untuk alasan, dan ternyata itu salah. Kita harus ngelakuin apapun itu tanpa alasan dan harus mengakui kesalahan-kesalahan. Dan ini adalah salah satu video gue buat untuk mengakui semua kesalahan gue, dan gue nggak ada alasan apapun lagi untuk ngebantah itu. Yang ke-30, nggak sabaran. Nggak sabaran. Jadi gue pengen semuanya terkesan instan. Mungkin karena gue dari millennials dan Gen Z, gue ngerasa di zaman-zaman itu zaman yang cepet. Jadi gue ngerasa nggak ada hal yang bisa apa ya bikin gue sabar. Jadi gue pengen banget semuanya instan, dan akhirnya ngebuat gue gagal dengan semua hal. Dan inilah 30 pelajaran hidup yang mungkin bisa kalian pelajarin. Ini kesalahan maksudnya. Ini kesalahan hidup yang gue lakuin agar kalian bisa belajar dari sini. Dan mungkin kalau kalian pengen gue bikin konten yang lain dan kalian mau ngikutin perjalanan gue sampai mana, kalian bisa subscribe, kalian bisa komen, dan mungkin share ke teman-teman kalian. Dan ini bisa ngebantu gue banget. Dan walaupun ini video cuman menurut gue jejak digital buat diri sendiri. sorry, mungkin ini jejak digital buat diri gue sendiri agar nyadarin gue juga. Maaf kalau ada belibet, ini video nggak bakalan gue cut gimana pun. Oke, terima kasih.